Selamat pagi bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan mengenai data eksternal tapak dengan wilayah Lembah Banjar Ijen Banyuwangi. Sebelum kami memulai presentasi kami, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Boleh di next. Anggota kelompok kami yang pertama itu ada Winona Denisha, NRP 75, Humairo Karimatus, NRP 82, Muhammad Ramdan, NRP 90, Yohana Priscilia, NRP 98, Muhammad Iqbal Nur Hidayat, NRP 101, Devi Rahinastri, NRP 103, dan saya sendiri Indri Gracia, NRP 100. Boleh di next. Outline pembahasan dalam presentasi kali ini, yang pertama ada kebijakan dan peraturan di wilayah tapak kami, yang kedua penggunaan lahannya, yang ketiga identitas lingkungan, yang keempat sarana dan prasarana lingkungan, yang kelima sosial budaya, yang keenam sensoris, yang ketujuh perabot ruang luar, yang kedelapan adalah RTH dan penghijauan, dan yang terakhir adalah sirkulasi. Boleh next. Sebelum kita memulai ke pembahasan kita, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih latar belakang kami memilih wilayah tapak kami di Lembah Banjar Ijen, Banyuwangi. Lembah Banjar Ijen itu terletak di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Melihat potensi Kabupaten Banyuwangi yang terkenal dengan wisata Kawah Ijen yang hanya bisa diakses melalui Kelurahan Banjarsari, maka diperlukan perencanaan tapak yang berbasis perdagangan dan jasa agar dapat menunjang sektor pariwisata yang ada di sekitarnya. Ini merupakan peta delineasi wilayah kami yang terletak di Kelurahan Banjarsari dengan kami mengambil tema perdagangan dan jasa. Baik, untuk data kondisi eksternal yang pertama yaitu adalah kebijakan dan peraturan. Dalam pembangunan kawasan perdagangan dan jasa, tentunya diperlukan adanya kebijakan, peraturan dan rencana dalam merencanakan tata ruangnya. Pemerintah sendiri telah menyediakan perangkat aturan dan regulasi yang memberikan insentif bagi pembangunan kawasan perdagangan dan jasa. Aturan tersebut dapat berupa kebijakan pajak, perizinan, pertanahan, dan lainnya sesuai kesepakatan dengan dunia usaha. Boleh slide selanjutnya. Nah, berikut ini adalah RT RW dari Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan pembagian wilayah. Jadi secara kewilayahan WP Banyuwangi Utara ini digunakan atau dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kecamatan. Yang kedua, akan dikembangkan sebagai ruas jalan tembus potensial, dan yang ketiga terdapat rencana pengembangan pembangkit PLTP atau panas bumi di kawasan Ijen. Slide selanjutnya. Selanjutnya, Kecamatan Ijen berada di kawasan strategis provinsi atau KSP berupa Agropolitan Ijen sebagai kawasan agropolitan regional, serta pengembangan energi alternatif yaitu energi hidro, lalu merupakan kawasan daya tarik wisata alam yang termasuk pada WPP 1, dan juga ada rencana pengembangan lokasi TPA pada zona 1. Slide selanjutnya. Masuk pada arahan RT RW Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 sampai 2031 secara pola ruang. Berikut ini merupakan gambar peta pola ruang di Banyuwangi yang berlaku pada tahun tersebut. Slide selanjutnya. Nah, ini merupakan detail peta pola ruang pada kawasan tapak yang kami ambil, yakni Lembah Banjar Ijen, tepatnya di Kelurahan Banjarsari. Dapat dilihat di layar, area tapak yang kami ambil itu jika dilihat pada peta pola ruang Kabupaten Banyuwangi merupakan area sempadan sungai yang bisa dapat dilihat pada lingkaran merah. Tidak hanya sempadan sungai, Kecamatan Gelagah juga diarahkan sebagai wilayah perkebunan dan perdagangan jasa untuk menunjang kawasan wisata alam Ijen dan juga Kalibendong. Slide selanjutnya. Kemudian
dari sisi sirkulasi transportasi. Pada wilayah perencanaan kami, direncanakannya peningkatan mutu dan kualitas kabupaten serta rencana pengembangan ruas jalan bypass dari Bangsering atau Wongsrejo menuju Papring, nanti akan dilanjutkan menuju Setgobang dan juga akan diarahkan ke Labanasem, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan intensitas perjalanan yang cukup meningkat. Nantinya juga akan berpengaruh kepada perdagangan jasa yang kami rencanakan. Slide selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Yang selanjutnya adalah penggunaan lahan di wilayah tapak kami. Boleh di next. Berikut adalah peta penggunaan lahan di wilayah tapak kami. Sumber analisisnya merupakan sumber analisis penulis tahun 2021. Kabupaten Banyuwangi merupakan lumbung pangan di wilayah Jawa Timur. Namun sering terjadi alih fungsi lahan sawah menjadi pemukiman dan industri, dan alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan. Mengapa sih alih fungsi lahan menjadi sawah menjadi perkebunan? Karena menurut para petani, keuntungan lebih besar dapat dihasilkan melalui perkebunan. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang memiliki luas lahan perkebunan terluas di Jawa Timur. Komoditas penghasil di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glaga adalah padi, jagung, kacang, ubi jalar, dan singkong, dan lain-lain. Pada peta pola ruang ini, pada peta penggunaan lahan ini bisa kita lihat bahwa sawah mendominasi di sekitar wilayah tapak kami. Boleh di next. Oleh karena sawah merupakan dominasi penggunaan tapak kami, maka luas penggunaan lahan yang kami hitung dari analisis kami sebelumnya adalah luas sawah itu mencapai 310 hektar, perkebunan itu seluas 79 hektar, dan permukiman seluas 15 hektar. Permukiman di sini sudah termasuk permukiman penduduk dan juga pengguna perdagangan dan jasa dan fasilitas komersial atau fasilitas umum lainnya. Boleh di next. Berikut adalah street view dari lokasi tapak kami. Di sekitar lokasi tapak kami bisa dilihat di gambar pertama itu ada merupakan street view dari perkebunan, yang di sampingnya itu adalah street view dari permukiman atau perdagangan jasa, di mana sering terjadi di sekitar tapak kami karena merupakan kawasan yang dekat dengan kawah ijen, sehingga rumahnya dijadikan sebagai pusat perdagangan dan jasa juga, seperti resort ataupun seperti hotel gitu. Yang di bawahnya itu ada street food dari perkebunan, dan yang di sampingnya itu adalah pelayanan dan jasa di sekitar tapak kami, yaitu kantor polisi. Boleh di next. Ya, selanjutnya ada yang ketiga, ada identitas lingkungan. Kesesuaian dengan lingkungan sekitar. Jadi di Kabupaten Banyuwangi itu merupakan salah satu kabupaten terbesar dan dikenal dengan keasriannya. Pada perencanaan tapak kami, yaitu Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glaga, merupakan daerah pedesaan dengan mayoritas penggunaan lahan sebagai pertanian, perkebunan, dan juga permukiman. Hal ini menjadikan kawasan ini memiliki identitas lingkungan yang berkaitan erat dengan alam sekitar, terutama di bidang pertanian. Hal ini akan memudahkan masyarakat di sana dalam menerima rencana pengembangan tapak kami. Nah, di sini ada persawahan dan perkebunan, hutan, dan juga permukiman. Dan di sebelah kiri ada state view dari persawahan dan perkebunan, hutan, dan juga permukiman di Kelurahan Banjarsari. Selanjutnya untuk sarana dan prasarana lingkungan bisa next. Pertama ada sarana pendidikan, di mana sarana pendidikan yang terdapat di sekitar wilayah perencanaan terdiri dari taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Banyaknya kuantitas sarana pendidikan di sekitar wilayah perencanaan dapat membantu dalam menambah jumlah pengunjung penginapan, terutama pada musim-musim libur sekolah, di mana banyak keluarga yang ingin pergi berlibur atau rekreasi. Segmen usia anak-anak tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan saat merencanakan tapak. Next.
Selanjutnya ada sarana peribadatan. Sarana peribadatan yang terdapat di sekitar kawasan perencanaan hanya berupa masjid yang terdapat di pusat-pusat permukiman. Walaupun sarana ibadah akan disediakan di kawasan perencanaan, keberadaan masjid yang tersebar dan berdekatan dengan jalan utama memudahkan masyarakat maupun pengunjung untuk melakukan kegiatan ibadah ketika belum atau sudah tidak berada di kawasan penginapan. Selanjutnya ada sarana kesehatan. Sarana kesehatan yang terdekat dengan kawasan perencanaan yaitu Puskesmas Licin yang terletak cukup dekat, yakni sekitar kurang lebih 1 km. Minimnya sarana kesehatan di sekitar kawasan perencanaan dapat disiasati dengan pembangunan sarana ruang kesehatan di dalam kawasan penginapan. Selanjutnya sarana perdagangan dan jasa. Keberadaan sarana perdagangan dan jasa yang beragam bisa dijadikan sebuah peluang untuk dilakukan kerjasama antar masyarakat dan pihak pengelola penginapan, terutama terkait produk khas unggulan berupa kopi osing, ladrang sabrang, serta bagiak. Kawasan penginapan ini nantinya diharapkan akan dapat menjadi wadah bagi masyarakat di sekitarnya untuk memasarkan sebagian produknya dalam bentuk toko oleh-oleh. Selanjutnya ada sarana keamanan. Sarana keamanan sangatlah penting untuk menjaga keamanan para pengunjung. Terdapat Polsek Licin yang berjarak cukup dekat dengan wilayah perencanaan, yakni kurang lebih 1 km. Perlu adanya penambahan sarana keamanan di area penginapan berupa pos keamanan. Selanjutnya ada jaringan listrik. Jaringan listrik existing pada sekitar kawasan Tapak merupakan jaringan SUTR yang jika digunakan untuk peruntukan penginapan akan kurang maksimal karena kebutuhan listrik yang dibutuhkan dalam operasional akan sangat besar jumlahnya. Contohnya kayak kebutuhan listrik untuk sarana prasarana pendukung seperti penerangan, pendingin udara, dan untuk membantu pengaliran air dan sebagainya. Sehingga jaringan SUTR existing akan ditingkatkan kapasitasnya menjadi jaringan SUTM dengan cara menyambungkan atau mengekstensi dari jaringan SUTM terdekat. Selanjutnya ada jaringan jalan. Kondisi existing jaringan jalan yang berada di sekitar kawasan perencanaan tapak, yakni jalan dengan klasifikasi jalan lokal dan jalan setapak dengan lebar jalan 4,5 meter. Diperlukan pemarkaan ulang jaringan jalan di sekitar wilayah perencanaan dikarenakan terdapat beberapa yang sudah samar. Perbaikan perkerasan jalan juga perlu dilakukan di beberapa titik. Selanjutnya ada jaringan drainase. Jaringan drainase yang terdapat di sekitar wilayah perencanaan berupa jaringan tersier terbuka serta sekunder. Drainase tersier berada di sepanjang jaringan jalan berupa got terbuka, sedangkan sekunder berupa sungai yang berada di timur wilayah perencanaan. Kontur wilayah perencanaan yang condong miring atau merendah ke arah sungai membantu dalam segi drainase. Selanjutnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai aspek sosial budaya. Jadi berdasarkan publikasi dari Kecamatan Bagah dalam angka tahun 2020, jumlah dari kelurahan yang menjadi bagian dari jumlah penduduk dari kelurahan yang menjadi bagian dari wilayah perencanaan Tapak, yaitu Kelurahan Banjarsari, itu mencapai jumlah 6.501 jiwa dengan kepadatan penduduknya itu sebesar 1.259 jiwa per kilometer persegi dan prestasi itu sebesar 97,7, di mana kelurahan ini sendiri itu didominasi oleh penduduk dari suku Osing, yaitu suku yang ada kebanyakan di Banyuwangi dan mayoritas 97,1%-nya itu penduduknya memeluk agama Islam. Next. Unsur-unsur sosial budaya itu masih terasa cukup pekat ya di wilayah Tapak ini, di mana kita masih dapat menjumpai beberapa seni budaya dan tradisi lokal yang digelar oleh warga setempat di kelurahan ini. Seperti misalnya ada upacara adat Kemblang yang digelar oleh warga setempat untuk keperluan bersih desa dan tolak bala desa agar tetap aman dan tentram. Terus ada juga tari gantung yang dibawakan oleh warga setempat sebagai ucapan syukur masyarakat saat pasca panen, dan juga ada kesenian barong serta angklung caruk. Next.
kondisi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pencarian ini mayoritas merupakan pengusaha dan pegawai negeri, di mana sebagian besar dari mereka itu punya rumah yang cukup besar untuk digunakan sebagai tempat indekos bagi siswa yang berasal dari luar Banyuwangi. Selain itu, kita juga bisa mendapati banyak gedung-gedung sekolah di kelurahan ini, di mana pada hari efektif sekolah, kawasan ini itu dipadati oleh para remaja, dan saat hari libur sekolah, kawasan ini menjadi masuk ke bagian aspek sensoris. Untuk aspek ini sendiri itu dilihat dari 3 hal. Jadi ada kondisi visual atau pemandangannya, terus kebisingannya, lalu yang terakhir itu dilihat dari aksesibilitasnya. Bentuk alami yang ditonjolkan di kawasan sekitar wilayah Tapak ini itu pemandangan bentang alam, yakni ada pegunungan, sawah, dan juga masih banyak hutan yang tersebar di sekitar kawasan ini. Terdapat juga jurang yang membentang di dekat area tersebut. Wilayah Tapak sendiri ini itu berada di antara Kecamatan Gelaga dan Kecamatan Ijen, yang sebagian besar penggunaan lahan eksisinya itu untuk sawah dan perkebunan. Untuk kebisingannya di wilayah perencanaan ini dikatakan cukup minim dikarenakan belum banyaknya aktivitas yang menimbulkan kebisingan. Aktivitas yang sering terjadi di wilayah ini itu biasanya hanya berupa pergerakan masyarakat sekitar menggunakan moda transportasi mobil pribadi dan motor. Next. Untuk aksesibilitasnya itu dilihat dari 2, jadi dilihat dari pusat kabupaten, lalu yang kedua itu dilihat dari pusat kecamatan. Kalau dari pusat kabupatennya itu lokasi Tapak ini berjarak sekitar 12,5 km dan waktu tempuhnya kurang lebih sekitar 25 menit. Sementara kalau dilihat dari pusat kecamatannya, itu diasumsikan pusatnya di SMPN 2 Gelaga itu berjarak kurang lebih 4,2 km dari lokasi Tapak dan waktu tempuhnya itu kurang lebih sekitar 7 menit. Selanjutnya masuk kepada perabot ruang luar. Bisa di next. Sebelum kita mengetahui ruang luar pada Lembah Banjar Ijen, kita harus mengetahui definisi dari ruang luar itu sendiri. Jadi untuk ruang luar ini merupakan ruang yang membatasi alam hanya pada bidang alas dan dindingnya. Nah, ruang luar ini memiliki fungsi sebagai wadah dari aktivitas di ruang terbuka, sirkulasi antar bangunan di area tapak, dan juga jalur masuk ke dalam bangunan dan parkir. Nah, ruang luar ini dipengaruhi oleh konteks lingkungan alam, lingkungan terbangun, serta fungsi bangunan dalam tapak. Bisa di next. Nah, berikut ini sedikit bagian dari ruang luar pada Lembah Banjar Ijen. Jadi ruang luarnya itu yang berada pada di luar bangunan itu sendiri, seperti lapangan kosong dan juga persawahan dan pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Bisa di next. Yang pertama itu elemen pertama dari ruang luar itu ada pembatas ruang luar. Nah, di mana pembatas ruang luar di area di eksternal tapak ini terbagi menjadi 2, yaitu tekstur keras dan juga tekstur lunak. Untuk tekstur keras ini memiliki fungsi sebagai prasarana lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki dari dan menuju Lembah Banjar Ijen. Nah, untuk tekstur keras yang terdapat di Lembah Banjar Ijen itu berupa aspal. Nah, kemudian yang kedua itu ada tekstur lunak, yaitu tanah dan rumput. Dan sinar matahari. Selanjutnya dari pembatas ruang luar itu ada bidang pembatas atau dinding. Nah, dinding ini sebagai pembatas ruang luar Lembah Banjar Ijen dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu dinding masif dan dinding transparan. Untuk dinding masif yang berada di eksternal tapak itu berupa permukaan tanah yang miring dengan dinding alami. Untuk dinding transparannya itu berupa pagar kayu dan semak yang ditata renggang. Next. Selanjutnya ada elemen ruang luar. Menurut Rapoport tahun 1982, elemen ruang luar ini dibagi menjadi 3, di mana yang didominasi di Lembah Banjar Ijen itu merupakan elemen fix dan elemen semi fix. Untuk yang elemen fix ini merupakan elemen ruang
yang telah stabil dan sangat sedikit mengalami pergeseran atau perubahan bentuk. Contohnya yang terdapat pada eksternal tapak kami itu merupakan dinding, lantai atau jalan, dan juga bangunan. Sementara untuk elemen semi-fix merupakan elemen ruang yang lebih mudah berubah dan dipindahkan, seperti contohnya yang berada pada eksternal tapak kami, yaitu tiang listrik dan juga lampu penerangan. Nah, untuk lampu penerangan ini merupakan penerangan utama pada area tapak kami. Bisa di next. Nah, yang terakhir itu ada bentuk-bentuk perabot ruang luar, yang mana di sini terbagi menjadi dua, yaitu bentuk teratur seperti kubus dan piramid yang dapat terlihat pada bangunan-bangunan di sekitar area tapak. Yang kedua merupakan bentuk lengkung, yaitu yang tersedia pada sekitar area tapak kami, merupakan bentuk-bentuk dari petak-petak sawah. Oke, selanjutnya ada RT dan penghijauan. Next. Untuk definisi RTA sendiri adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok yang penggunanya lebih bersifat terbuka. Menurut Undang-Undang Penataan Ruang Pasal 1/21, RTA yaitu tempat tumbuh tanaman, baik secara tumbuh alami maupun sengaja ditanam. Berdasarkan hasil observasi via online dari Google Maps maupun Google Street View, area pada kawasan Lembah Banjarijen merupakan daerah pertanian warga hingga vegetasi tumbuh yang secara alami. Untuk vegetasi tersebut menumbuhkan kesan asri yang dimana menghasilkan suatu nilai estetika sendiri hingga kebermanfaatan yang lain. Di bawah ini adalah bukti bahwa pemerintah Kabupaten Banyuwangi memprioritaskan program penataan ruang terbuka hijau yang tertera pada Perda Kabupaten Banyuwangi nomor 8 tahun 2012. Mengingat pada tahun 2010 Kabupaten Banyuwangi memiliki tingkat konsentrasi pencemaran udara yang tinggi. Next. Dalam penjelasan pasal 29 Undang-Undang Penataan Ruang, ditinjau dari sudut kepemilikan, maka RTA dibagi menjadi dua. Yang pertama ada RTA publik dan RTA privat. Di mana RTA publik ini sendiri yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab oleh pemerintah kabupaten maupun kota. Sebaliknya, RTA privat sendiri dimiliki oleh masyarakat atau pihak swasta. Untuk contohnya sendiri, RTA publik yaitu terdapat TPU atau Taman Pemakaman Umum dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, hingga pantai. Itu yang RTA privat sendiri yaitu contohnya kebun atau pekarangan warga yang ditanami tumbuhan. Next. Oke. Di sini terdapat dua vegetasi. Yang pertama ada vegetasi alam dan vegetasi buatan. Untuk vegetasi alami adalah vegetasi yang tumbuh secara alami tanpa adanya pembudidayaan. Contohnya semak belukar maupun alang-alang. Pada gambar di bawah ini merupakan perbukitan ya, di mana perbukitan itu sendiri merupakan RTA dengan konfigurasi ekologis, merupakan RTA yang berbasis bentang alam yang terdapat pada pasal 6 Permendagri RTH-KP yang disebutkan di dalamnya itu ada 23 jenis. Salah satunya lembah yang terdapat pada wilayah penelitian kelompok kami. Ini ada vegetasi buatan. Vegetasi buatan adalah perkembangbiakan tanaman yang melibatkan campur tangan manusia. Vegetasi buatan ini sendiri diklasifikasikan berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya, contohnya pertanian, perkebunan, maupun ladang. Next. Ya, selanjutnya ada sirkulasi. Untuk pengertian sirkulasi, jadi sirkulasi dalam tapak itu didasarkan atas pertimbangan kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung. Sirkulasi yang jelas dan terarah sehingga pengunjung tidak kehilangan arah.
Nah, sirkulasi ini juga diperlukan sebagai gambaran alur keluar maupun masuk ke dalam lokasi tapak. Nah, untuk kondisi sirkulasi tapak di perencanaan tapak kami, jadi sirkulasi utama kendaraan baik roda 2 dan roda 4 lebih digunakan untuk wilayah perencanaan tapak, dikarenakan lokasi Kelurahan Banjarsari terletak di area pegunungan. Intensitas kendaraan yang melintas juga tidak begitu banyak, dikarenakan minimnya angkutan umum yang terhubung langsung dengan wilayah perencanaan tapak kami. Nah, sirkulasi jalan di lokasi perencanaan tapak, akses menuju lokasi perencanaan tapak kami adalah satu akses, yakni berupa jalan arteri dengan 2 jalur. Maka pola sirkulasinya 2 arah serta bersifat tetap dan tidak berubah dengan mengikuti arah jalannya. Berikut ini adalah arah sirkulasi perjalanan di sekitar perencanaan tapak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.